Ya contohnya misalkan kita resah sama sebuah kompetisi, akhirnya kita ngebuat FTKN. Apa sih yang kita sebagai peserta itu nggak nyaman dan apa sih yang menurut kita kurang di event yang harus diperbaiki? Nah, kita ngebuat FTKN itu. Karena fokus kita memang kepada seni yang berbasis tradisi. Pada ngomong belum ya, jangan diem aja. Oke, kita mulai. Jadi gini, Swarga Loka sekarang lagi mau bikin sesuatu yang Hah? Nggak usah kotak-kotak. Itu tuh jedainya. Gimana sih dasar jahil? Ya lanjut next. Swarga Loka lagi bikin namanya podcast, ikutin orang-orang ya. Jadi kita mau tahu tentang maksudnya pandangan kita tentang apa ya, tentang lingkungan yang ada di sekitar kita sekarang. Batara majuan lagi kayaknya deh. Enggak, bukan maksudnya biarin bayangnya itu nggak kena nggak kena dari Tika. Wah, lu jangan tutupin gue. Ya jadi Swarga Loka tuh apa sih? Swarga Loka itu komunitas tari. Sebenarnya bukan cuma tari ya, kita tuh apa? Yayasan. Sekarang bentuknya tuh udah yayasan. Terus dulu didirikan di Jogja tahun 93 sama Pak Suyandoro dan Ibu Dewi Sulastri. Dewi Sulastri terus pindah ke Jakarta tahun 1997. Dan sekarang nih kita anak-anak mudanya yang sudah diberi tanggung jawab untuk pada kegiatan-kegiatan kepemudaan Swarga Loka. Jadi kita banyak bukan banyak ya, tapi beberapa event kita. Lu pada ngomong belum ya, jangan diem aja. Ya gua Pada ngomong belum ya, jangan diem aja. Pada ngomong belum Hargai orang ngomong yang pertama gimana sih? Ya, jadi kita udah beberapa kali ngebikin event. ya. Salsing soalnya. Beberapa kali ngebikin event, ada event tari, khususnya event-event yang di Sanggar juga, ujian-ujian gitu. Karena kita kalau bikin event itu bukan sesuai dengan keresahan kita ya, tapi lebih ke apa ya? Gelisahnya terhadap sebuah acara tuh apa, terus kita terapin dan kita coba cari tahu dengan ngebuat yang kita ekspektasikan. Ya itu maksudnya lingkupnya lebih kecil sih, kayak lingkupnya di Sanggar dulu, terus habis itu region di daerah. Paling gede itu kita waktu itu bikin FTKN 1-2. Itu lingkupnya nasional. Ujung-ujungnya ngomongin TKN. Ujung-ujungnya promosi Iya, Aku takut Ari ketutupan. Iya, gitu. TKN. Keresahan. Hah? Keresahan kali, bukan gelisah. Iya gelisah, Iya, keresahan biasa, juga. keresahan. Masa kita gila. Gelisahnya tuh ya keresahan ya, lebih ke keresahan. Resah. Ya. Ya contohnya misalkan Dan kita resah sama sebuah kompetisi, akhirnya kita ngebuat FTKN. Ya. Yang kita tuh ya sebagai pelaku juga di sebuah kompetisi, akhirnya kita pengen nih kucing. Wah. Ini malah pas gede pas suara kaget-kaget gitu. Keresahan kita apa aja sih, Mas? Keresahan kita apa aja? Ya misalkan FTKN ya. FTKN itu kan dari kompetisi. Kita misalkan ikut kompetisi apa nih? Contoh Apa sih ya? yang kita pernah tahu, FLS 2N misalkan atau Parade Tari atau Baru ini. apalagi. Ya baru kemarin. Misalkan kayak NFF. NFF UI, terus habis itu ada Masak. Selaras Pinang Masak, ada Universitas Negeri Jakarta apa nama lu? Matara, kayak gitu-gitu. Maksudnya ada beberapa event-event kompetisi yang akhirnya kita rangkum apa sih yang kita sebagai peserta itu nggak nyaman dan apa sih yang menurut kita kurang di event yang harus Iya. diperbaiki. Nah, kita ngebuat FTKN itu tujuannya memang untuk ngebangun apa namanya, ngerangsang kreativitas dari pemuda-pemuda yang ada di daerah gitu. Karena fokus kita memang kepada seni yang berbasis tradisi gitu. Ngomong. Iya, ngomong. Apa kalian nggak siap dibully dengan sistem yang akan kalian terapin? Siap nggak siap sebenarnya, karena kita sudah lumayan memikirkan konsekuensinya. Karena untuk berjalan di lingkup tradisi, apalagi berkembang dari sebuah tradisi yang memang sudah banyak sudah
melekat di beberapa daerah di Indonesia dan menjadi sebuah ciri itu agak apa ya? Agak ini sebenarnya, agak apa? Apa? Agak apa? Gue sedikit gak connect. Ya maksudnya kalau kita berjalan di sebuah tradisi, bukan berjalan tapi kayak kita ada di lingkungan tradisi, Ya, itu memang ada beberapa pakem yang nggak bisa diurus. bukan nggak bisa dirubah tapi Beberapa berat untuk berat untuk ayo berkembang. bukan Enggak gimana ya? juga ya. Takut salah ngomong. Iya gua. gimana kalau ngomongin Mau gimana ya? Eh, Gitu, mungkin teman-teman untuk paham. masuk yang baru gitu Iya, loh, mungkin gimana untuk sih? menerima sesuatu yang baru mungkin agak sedikit susah. Sulit. Bukan susah sebenarnya. kita harus kuat, argumen kita tuh harus kuat dulu. Iya, iya benar. Kenapa? Kenapa? Alasannya bagaimana, tuh harus 5W1H-nya itu Iya, harus kuat. terjawab dulu gitu. Karena supaya nanti ketika kita berhadapan sama seniman-seniman tradisi, Pakar-pakarnya. pakar-pakar ya kita bisa berargumen lah begitu. Kenapa sih kita mau buat event kayak gini? Kenapa sih emang nggak bisa ya? Kayak misalkan nggak usah ngadain event kayak gini, udah aja jalan terus aja tradisinya supaya lebih kuat lagi gitu. Tapi kan ada satu visi, ada satu misi yang kita pengen dari majunya kebudayaan di Indonesia gitu. Apalagi maksudnya kita sebagai anak muda kita harusnya bisa untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Bukan berarti kita meninggalkan sejarah yang lama, tapi kita kayak menjadikan sejarah yang lama itu sebagai apa ya? Acuan, sebagai landasan kita untuk bisa memperluas kebudayaan ini di lingkungan Biar generasi kita terus sekarang. berkembang gitu loh kan. Jadi diplomatis banget punya jawabnya ininya tadi. ya apa? Yang muda ya yang apa sih? Udah punya tugasnya masing-masing. Iya, Iya, iya. tugasnya Punya masing-masing. tugasnya masing-masing. Tetap mantau gitu loh, maksudnya yang tua-tua tetap kayak tua-tua. astagfirullahaladzim. Kamu nanti dipotong ini. Yang senior-senior itu mantau lah gitu, biar maksudnya apa yang dipengenin dari awal tuh juga yang muda tuh nggak begitu jauh misalnya harapannya. Satu misi. Apa yang kalian janjikan kepada calon peserta sama calon penonton, kemudian calon sponsor juga? Apa yang bisa kalian janjikan dengan event ini? Kita pengen ya, maksudnya gini, kita pengen event tari itu nggak kalah dengan event musik. Jadi kita pengen bukan menyetarakan, tapi gimana caranya tuh keriuhan, terus apa namanya, kehura-huraan apa sih namanya? Wow gitu loh, gimana ya bahasanya kemegahannya tuh enggak, keramaiannya, terus kayak daya tariknya dibicarakan orang di mana-mana. Kita pengen event tari itu kayak gitu bukan hanya skala tari aja, tapi bisa lingkup yang lebih jauh ya. Kayak misalkan musik itu kan bisa diterima sama banyak pihak ya, maksudnya banyak orang bisa relate gitu. Kita pengen juga bahwa tari ini Bisa kayak gitu. bisa dinikmati secara umum, secara lebih luas kayak gitu. Tapi musik juga banyak genrenya ya. Iya, banyak genrenya sih. Peminat-peminatnya. Peminat-peminatnya. Cuma kan bukan belakangan ya, tapi beberapa kali yang gue lihat kan event musik itu pasti selalu punya apa namanya? Karena punya penggemarnya masing-masing, punya kuat masing-masing. Gitu. Iya, makanya kita sebenarnya bukan menyaingi seni-seni yang sudah ada, tapi kita lebih ke memberikan ruang berkarya yang baru gitu. Kita pengen di FTK ini munculin karya-karya yang baru. Ini kita juga lagi pencarian sebenarnya bentuk dari karya yang mau ditampilkan di FTK itu kayak gimana sih kayak gitu. Masih mencari gitu, karena ini kita dari World of Dance yang di NBC World of Dance, terus habis itu dari event Parade Tari, kemudian dari karya-karya yang di FLS 2N, terus kita mencoba untuk ngejadiin itu diramu menjadi satu dan di FTKN itu. Jadi ini hiburan yang entertain terus tapi juga punya kuat dengan teknik-teknik gitu. Tariannya tuh kuat dengan teknik-teknik yang bukan cuma secara filosofi aja bisa mengerti sama beberapa orang aja dengan simbol-simbol, tapi kita pengennya nih orang awam nonton tuh bisa langsung relate dan kayak wah budaya kita keren banget ya kayak gitu. Jadi kayak memberi ruang berkarya baru aja buat teman-teman seniman, terutama yang berbasis tradisi. Nanti kita lebih kayak coba yuk kita berkarya dengan sesuatu yang baru, bukan lebih modern tapi lebih terbuka dengan gagasan-gagasan kekinian kayak gitu. Tapi dengan kekuatan tradisi yang memang diramu matang, ya nggak sih? Gitu. Jadi ngomongin FTKN ya. Iya kan kamu udah bilang. Jadi dua konten nanti. Oke.
Jadi Kayak kalau gitu kan Kalau gitu Ntar nggak, kita ngomong ujungnya- FTK nggak apa. ujungnya gini aja, ntar gua akan nanya masalah, akhirnya akan masuk ke sana kan jadi dua konten gitu nah, gitu aja Ya. kan gitu. Gimana? Kalau dari kalian gimana sih tanggepin FTKN ini dan kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia? Gue sebenarnya udah sempat ngomong sih di IG waktu itu tentang kompetisi, maksudnya keresahan gue terhadap kompetisi yang ada di Indonesia sekarang. Beberapa kali gue temuin permasalahan aja di sebuah kompetisi di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya dengar apa FTKN kita buat, pasti kita apa sih ikut ke dalam apa ngebuatnya langsung. Aku tuh kayak mikir, Kreatornya. iya kita yang bikin gitu. Aku kayak mikir, aduh pengen banget gitu ngerasain juga gitu ikutan di kompetisi yang kita buat ini yang karena isinya itu adalah apa lengkap dengan apa yang kita pengenin gitu loh. Itu semua yang minusnya yang nggak ada di luar terus kita ada yang di situ tuh kayak kepengennya gitu cuma ya mungkin tugas kita bukan yang untuk menikmati ya kayaknya kita kebanyakan mikir. Kalau kita tuh kebanyakan mikir ngurusin orang jadinya kita kayak gak kebagian gitu loh. Seringnya Padahal buat kita orang pengen mulu. ya ikut kompetisi yang kayak gitu tapi Iya. kita belum ada kompetisi yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, makanya kita ngebuat ini. Sebelumnya ada hampir mau ikut kita terus Tapi batal. iya. Itu hampir mirip sama FTKN ya. Karena jadi kita gini, mau ikut. uniknya di sini FTKN itu kita mencoba pakai sistem apa ya? Mungkin nggak tahu ini sistemnya itu dimulai dari mana, tapi gua ngambil ini dari pageant-pageantnya, dari Putri Indonesia, Miss Universe, terus dari beberapa beberapa kompetisi pageant gitu kan, kayak misalkan dari ada deep interviewnya juga gitu, gimana si koreografer ini bisa mempertanggungjawabkan karyanya sih, bukan koreografer doang, koreografer, komposer sama yang paling utama itu penata busananya gitu. Jadi mereka bertiga akan ngelakuin deep interview gitu. Ini perencanaan awal sih ya, tapi bocoran yang mungkin udah terlalu bocor kali ya. Mungkin ini bisa jadi daya tarik juga nggak sih buat teman-teman? Bisa juga. Nah dari situ nanti kita akan coba pilih gitu, dari ketika udah ditampilkan semua, dari deep interview dan ditampilkan itu kita akan milih 20 besar gitu. Nah 20 besar itu juga bukan cuma dipilih dari juri, tapi kita juga ada kompetisi video video profile. Jadi kita memang mewajibkan peserta yang ikut di kompetisi FTKN ini punya video profile tentang company-nya, tentang komunitasnya. Karena kita pengen, maksudnya coba deh kita mulai buat video untuk supaya itu orang bisa lebih kenal kita siapa sih gitu. Karena itu udah saatnya banget nggak sih sekarang di era sosial media. Mungkin gitu. karena kita nggak pernah untuk menyentuh dunia yang kayak gitu ya video gitu. Jadi kayak dokumen tuh minim banget gitu loh. Dokumen itu penting banget kan, padahal kalau misalnya kita mau Iya. kerja sama orang, dia percaya sama kita kan pasti dari Ada bukti. ada bukti, nggak cuma ngomong doang nih loh kita pernah gini-gini gitu. Jadi udah sekarang tuh zamannya kita tinggal kasih aja slide video, maksudnya videonya, terus mereka lihat di situ isinya ada apa aja sih, kenapa kita bikin kayak gini, kenapa kita hadir, kenapa sanggar kita didirikan, kayak gitu-gitu pengennya. Itu sebenarnya yang ngebuat sanggar kalian tuh juga makin dikenal, bukan kayak kok dia ini ya, jangan cuma membandingkan doang loh, maksudnya kita harus tetap pikiran maju, kenapa sih dia sanggar dia bisa lebih maju nih misalnya, oh ternyata dia tuh promosinya aktif Iya, misalnya gitu. sistemnya. Strateginya gitu, strategi dalam strateginya bersosial harus- medianya gitu. Kita pun sampai sekarang juga masih mencari ya, Masih maksudnya mikirin. strategi bersosial media Swarga Loka tuh supaya lebih Luas lebih luas lagi, lagi, bisa menarik. menjangkau lebih luas lagi. Memang harus concern sih. Nah, makanya melalui FTKN ini kita coba pengen ngerangsang mancing. Teman-teman supaya bisa lebih aware lagi terhadap promosi komunitasnya gitu. apa lagi? Gue nangkapnya gini, event ini adalah Batara sentris kesannya. Nah, gue pengen tahu nih masing-masing ini kurang lebih nyumbang idenya seperti apa, agar tidak terkesan bahwa event ini adalah Batara sentris. Betul dong? Sentris. Betul nggak? Enggak sih. Tapi rata-rata yang dirasakan Mas Ara Sama kita juga merasakan itu juga dan itu susah untuk kayak mungkin Mengungkapkan ngungkapin lewat kata-kata, jadi yang kata-kata secara bisa dingertiin banyak orang tuh lewat Mas Ara Bayar gitu. ya. Berarti banyak idemnya gitu. Ya, jadi kayak misalnya kita yang lebih ke apa ya,
Tapi begitu dia udah bergerak gitu banyak apa sih kayak misalnya kita rapat terus nanya dari masing-masing kita kira-kira kita punya apa ide atau apa gitu biasanya kita kasih dan beberapa persen dari FTKN mungkin juga sumbangan dari ide-ide kecil yang anak-anak bantu kan. Iya, jadi misalkan memang beberapa ide besar gitu gue mencoba kayak ngasih lagi ke anak-anak, gue punya ide kayak gini nih, pendapat lu gimana gitu. Dari itu kita rangkumin akhirnya menjadi sebuah tulisan gitu. Dan dari tulisan itu biasanya misalkan gue coba pikir ulang, akhirnya nanti gue lempar lagi ke anak-anak gimana kayak gitu. Jadi memang ini kolaboratif dari pemikiran-pemikiran kita semua dan kegelisahan kita rata-rata hampir sama. Karena kan gitu. kita juga Sering ngobrol bareng sih, sering ngobrol lebih ke bareng. sering ngobrol bareng dan ikut kompetisinya tuh banyak bareng gitu. Oke, apa pembaharuan yang dilakukan daripada FTKN sebelum-sebelumnya? Banyak. karena kita sempat Buka nih. vakum lama nih. Mau dibuka nih. Mau dibuka nih. Enggak, kan nilai positifnya gini, masyarakat nggak tahu nih image-nya apakah seperti yang lalu. Oh enggak. Nah, itu harus disampaikan. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Tadi misalkan dari sistem Yang pertama tadi kompetisi 20 besar, coba lu jelasin. Dari sistem 20 besar ke 5 besar. Kita punya konten yang khusus buat itu nggak apa? Nggak apa-apa sih, maksudnya nanti kan akan dibahas lebih rinci. Cuma kan ini kan secara umum, ya kan? Umum dan masyarakat mudah tahu itu. Jadi misalkan kita gini dari 20 besar, terus 20 besar ini gini durasi karyanya itu nggak seperti biasanya, nggak 7 menit. Tapi kita akan mengurangi dari situ. Jadi kita akan potong bener-bener yang memang karya di FTKN itu nantinya bisa menjadi karya yang apa ya bisa disaksikan di televisi atau di event-event opening. Biasanya nggak pengen durasi yang lama kan gitu, kayak pengennya kayak Mas boleh nggak sih tariannya 2 menit aja. Kadang-kadang kita soalnya sekelibat langsung wah tapi ya suka ngedenger kayak gitu. Misalkan ada tari nih apa ya contohnya, saya tadi yang udah ada tari yang udah ada nih, misalkan Gambyong. Gambyong diminta sama TV. ya Mas 1 menit aja bisa nggak? Ketika lu akhirnya memotong tari Gambyong itu menjadi 1 menit, yang pertama esensi dari tari itu hilang. Cuma dapat apa doang? Itu trisik doang paling Iya, dapat trisik 1 muter menit pulang. gitu. Iya. Ya sekalian aja, kenapa nggak kita buat memang tarian yang diciptakan cuma 1 menit, 2 menit kayak World of Dance itu loh. Mereka cuma menciptakan Iya. tari 1-2 menit tapi dengan teknik yang luar biasa. Pesannya nyampe. masuk semua. Pesannya sangat bisa diterima dengan cepat oleh orang-orang awam gitu kan. Kita pengennya kayak gitu, tapi sumbernya memang dari Tradisi. kekuatan tradisi di Indonesia. Contohnya misalkan ada tradisi lompat batu di Sumatera Utara. Mungkin si koreografer ini gue ininya lompat batu mulu ya. Iya. Tapi ini baru sekarang. Kalau kita kan udah bisa ngobrol lompat Contohnya Iya. misalkan lompat batu ini yang kepikiran gue, yang sama gue ya. Lompat batu itu kan dari teknik dia Ancang-ancang. tolakan sampai dia lompatan itu kan ada sebuah teknik yang mungkin bisa di-create menjadi sebuah sajian tari yang entertaining gitu. Dari teknik lompat batu itu, misalkan seperti itu. Jadi diolahnya selama 1 menit atau 2 menit itu ya dari teknik lompat batu itu, kemudian dikembangkan dari gerak-gerak daerahnya. Mungkin bisa wah gitu ya. Iya, pokoknya Lompat, gimana lompat. caranya karya ini tuh jadi entertaining tapi Ngenalin Iya. budaya yang dari Budaya iya. mereka nggak itu loh, ecek-ecek gitu. juga dan ya misalkan gini, ada orang yang mau ikut Got Talent nih, Got Talent. Got Talent. Talent. Got Talent. Indonesian Got Talent atau misalkan Asian Got Talent. Misalkan memang banyak karya-karya yang menarik itu justru yang bukan basicnya dari tradisi nggak sih? Maksudnya dari modern-modern. Iya. Nah, kita pengen maksudnya ada orang Indonesia atau kelompok komunitas dari Indonesia yang memang ikut Got Talent tapi dengan karya tradisi yang luar biasa, tapi juga bisa menghibur penonton luar Universal, Indonesia. ya, Nah, universal. lebih kayak luas gitu. Ya contohnya misalnya kayak Fabulous bisa gue. Fabulous Sister, tau gak sih? Sister, Itu ya. gue ngomongnya salah apa enggak? Fabulous Bener. Sister. Fabulous. Kayak gitu. Fabulous. Ya kayak gitu misalkan. Kita acuannya sebenarnya dari karya-karya di NBC World of Dance gitu. Jadi rupa-rupa karyanya kira-kira yang seperti itu, tapi tadi dengan teknik tradisi. Kalau mereka kan balet. Kalau mereka banyak yang misalkan dari barat tekniknya barat. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak kostum juga kan banyak nih kalau misalkan di event-event mau keluar negeri atau apa yang butuh cepat ganti. Misalkan gua harus double nih. Gua nari ini satu terus satunya nari ini. Karya baru misalkan ya. Dalam waktu 1 menit gua harus bisa ganti baju. Nah, kita pengen desainer itu juga meng-create kostum yang
praktis ya, jadi nggak perlu tapi mengurangi apa tumpukan peniti, jarum pentul dan lain-lain. Jadi kayak selesai tinggal pakai, tapi secara look busana itu tetap elegan ya kan, tetap elegan tapi mungkin nuansa kekentalan dari tradisi itu bisa tetap terlihat gimana caranya. Kita Cuma juga beberapa masih layer berimajinasi. doang dari pakaiannya tapi Iya. udah kuat. Bisa ketebak. Ya contohnya yang paling gua menarik adalah kostumnya Jessica Fitriana, Putri Indonesia 2019. Ini fotonya ting. Sibuk Itu gue suka banget sih, maksudnya kayak mungkin ya, ini kita masih dalam pembicaraan, FTKN akan bisa seperti itu busana-busananya elegan, tapi kan maksudnya dia ngambil sisi tradisi tapi secara beauty pageantnya masih tetap kena kayak gitu. Kita juga pengennya kayak gitu, tradisi tapi secara entertaining dance-nya tuh tetap Dan kena. nggak ngeribetin. Iya, dan nggak ngeribetin gerak gitu. juga. Berarti memang salah satu target outputnya memang industri. Industri. Jadi kita pengen, maksudnya gini, kadang-kadang emang FTKN ini tujuannya untuk kayak masyarakat di kota-kota besar, yang bukan di pelosok-pelosok. Artinya gini, orang-orang yang tinggal di pelosok, dia bisa menciptakan itu supaya nama mereka bisa lebih keangkat di kota-kota besar. Karena kan biasanya di kota besar itu lebih banyak masyarakat urban, yang maksudnya datang dari mana-mana, datang dari berbagai daerah dan mungkin beberapa negara juga gitu kan. Ya kita pengen maksudnya seniman lokal itu bisa muncul dan bisa hidup di industri perkotaan besar, kota-kota besar. Contohnya misalkan Jakarta atau di mana lagi, Surabaya, Medan. kayak gitu. Kita bukan pengen merusak seni tradisi ya. Biarkan seni tradisi itu menjadi apa namanya? Ini loh apa sih? Landasan kita, kayak pijakan sebagai referensi kita untuk bisa menciptakan karya ini. Jadi kesinambungannya itu kuat banget ketika kita membuat karya yang di FTKN ini. Kita harus relate banget sama, harus ada hubungannya dengan Sekarang tradisi yang sudah ada gitu. Artinya Tetap mencari apa namanya? benang merah. Ya bisa benang merah, bisa Benang biru. bukan kita pengen kayak misahin Nyotok-nyotokin. blok gitu. udahlah lu ikut karya-karya nanti bakal kayak FTKN semua, seni tradisi pasti bakal hilang. Bukan gitu. Enggak. Justru malah kita tuh pengennya ini menciptakan karya baru, ruang berkarya baru, kayak model berkarya Mungkin yang bisa baru. bisa jadi apa? Bukan genre apa sih? Iya bisa Iya, ya. bisa jadi Bisa. genre. Jadi gitu kan. Memperkaya ini enggak sih? Mungkin Berkarya. ada di sini yang contemporary dance yang ada di event Indonesian Dance Festival, Yeah. ada punya penggambaran sendiri. Terus ada yang karya-karya kayak di Pardet Tari yang 7 menit dan membawa cerita-cerita Melahirkan tradisi. peminat baru gitu. Iya, kayak gitu. Apa mungkin kalau misalnya kita udah dapat peminat baru yang dari misalnya karya-karya model FTKN kayak gini, dia kan kita tugasnya memperkenalkan dulu kan gimana caranya tradisi itu tuh bisa dikenalin dulu nih. Kalau misalnya dia misalnya orang awam pun bisa tertarik dengan tradisi itu, kan otomatis dia akan mencari lebih dalam lagi dan bakal ketemu sama tradisinya Iya, yang aslinya lagi kan Iya. sebenarnya. Sebenarnya gimana sih tradisi aslinya? Iya Kayak gitu kan, ada pertanyaan. Kepo gitu loh kan pasti. Ya. Tergantung orangnya sih. Tapi ada juga yang kayak stuck. Gue nikmatnya sama yang ini gitu. Iya. Ya udah itu Punya kan itu selera. menjadi Iya, Seleranya masing-masing menjadi lagi, pilihan kan. masing-masing gitu. Tapi maksudnya gini, untuk orang-orang yang si kreator itu kan pasti akan deket banget dong sama Sama seni tradisi. tradisinya Iya, gitu. Karena kita harus apa ibaratnya harus tahu bener-bener. Iya. Lu berani berbuat ini, lu juga harus tahu ini dulu dasarnya tuh kayak gimana. Iya. Ya pilihan berkarya masing-masing sih. Cara berkaryanya kan masing-masing. Misalnya ada yang kayak gitu, tapi ada yang cara pendekatannya bukan seperti itu juga ada. Gitu. Berbeda cara pendekatan terhadap tradisi. Keren sih, Dira. Tapi Keringetan lu. Kendala apa yang kira-kira akan dihadapi? Aku dana. Dana itu Itu pasti. udah poinnya. Dana Dana. dan Kita tuh dari dulu, situasinya sekarang Dari lagi. dulu apapun sih ya, mau acara apapun gitu kita Keluarga nggak bisa lokal ya. kita sebenarnya bukan nggak bisa jalan, kita pasti masih bisa jalan. Kita Tapi pasti kita bakal tidak jalan. menutup kemungkinan untuk kalau nggak ada dana ya kita nggak bisa sewa tempat gitu-gitu kan. Terus kita cetak proposal dan semacam itu kan juga pasti butuh uang Biaya. biaya juga. satu ketakutan gue juga peserta sih. Gue takutnya banyak peserta yang bingung juga FTKN itu gimana, atau banyak yang belum percaya gitu. Makanya tugas kita sebenarnya sekarang kayak ngeyakinin orang-orang, bahwa ngeyakinin kreator-kreator dari basis tradisi gitu untuk lu coba di FTKN deh gitu. Mungkin ini bisa jadi alternatif berkarya lu yang baru gitu. Nah tapi takutnya juga kalau misalnya kita udah nawarin kayak gitu nih, kita dapat
peserta banyak tapi kitanya belum dapat dana gitu, maksudnya sponsor belum ada yang percaya sama kita nih. Sebenarnya apa ya? Gue pengen banget, bukan pengen banget sih, tapi harus banget kita bisa kerja sama Kemendikbud. Maksudnya kita itu kan Sasarannya gimana caranya ngebangun sumber daya manusia yang unggul gitu. Dan FTKN ini salah satunya untuk itu gitu. Untuk kita bisa nyiptain generasi muda tuh yang benar-benar kompeten. Kita juga Anak-anak ini ya muda. udah kerja sama SMA juga. Ya, Anak-anak jadi kita memang belajar. dari panitianya itu nanti juga akan diseleksi, panitia besarnya itu akan diseleksi dan kita pengennya ada yang namanya tuh kayak pelatihan. Jadi pelatihan organisasi, event organizer. Jadi kita gimana caranya itu kalau misalkan di bagian finance itu harus gimana, ini harus gimana supaya kita secara ilmu keseluruhan kuat dan tahu gitu. Sebenarnya tuh kita passionnya di mana sih gitu. Biasanya kan kadang cuma nebak-nebak kayak, kayaknya lu ini deh bisa megang duit deh gitu, jadi bendahara aja misalnya kan kadang cuma kayak ditunjuk gitu doang. Supaya nanti outputnya sebenarnya ketika kita udah terjun bener-bener ke dunia kerja kita siap. Gitu. Makanya kita butuh banget support dari Kemendikbud, dari Kemenpora gitu kan, dari apa namanya Backcrafts kan udah nggak ada ya Om ya. Pariwisata kan udah pariwisata dan ekonomi kreatif. Parekraf. Iya pengennya memang bisa disupport dari sana karena memang kita menyelenggarakan ini nggak dana yang sedikit. Iya. Karena sistem kompetisi kita mau ngambil sistem pakai live score juga, jadi nilai secara langsung. Dan hadiahnya juga nggak kecil. Kenapa itu? Karena kita menghargai banget sebenarnya dengan segitu tuh juga masih kurang Sebenarnya. proses ya kan buat Kita pengennya maksudnya semuanya. setelah mereka misalkan yang menang nih ya, setelah dapat hadiah itu kedepannya itu mereka bisa membuat karya yang baru lagi dengan hasil Ada uang modalnya itu. Ada gitu. modal. Azan. Itu sih. Jadi gitu gimana ya? Next question dong. Mengapa sekarang dihentikan? Apanya tuh? Iya, PTKN. Belum pas prosesnya. Iya prosesnya. sih. Prosesnya cuma lagi ditunda karena COVID-19. Kita tadi mau nyebar proposal dulu. Jadi kita udah punya target di seminggu ini tuh harus seminggu ini tuh kita harusnya udah buat konten, Iya. terus udah sebar proposal. Tapi kan maksudnya gini loh, nggak etis juga kalau kita nebar proposal dengan kondisi Indonesia dan dunia yang lagi kayak gini gitu loh. Itu sih Yang kita ada pikirin. pas lagi proposal, hah apa nih? Disingkirin dulu, mending kayaknya tunda Terbuang lah dulu uang kali ya. kita. Dulu lah. Kita juga nggak apa ya, buang-buang duit lah kalau buat minta proposal terus dibuang Ya, gitu. kita juga nggak enak karena kondisinya lagi kayak gini, kita juga nggak bisa kemana-mana juga Iya. kan, lagi ada karantina, isolasi selama 14 Kuarantin. hari. Kita nggak di rumah sekarang. Ini rumah. Ini rumah Oke. kita. Kita menjaga diri satu sama lain, menjaga 1 jarak. meter. Jangan dibercandain tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak, kita Kita penting udah. pola hidup sehat lah. Iya betul. Gue nggak bisa ngeliat gue jadi. Karena gue senengnya tuh ngaca, jadi gue kalau lagi Lah olahraga kan pun gue ngaca. ngeselin Sama. ya. Gue kalau olahraga nih misalkan di rumah, itu lu tahu alat apa? Treadmill gue pindahin ke depan rumah yang ada kacanya. Jadi gue tetap sambil ngaca tuh sambil kayak latihan senyum kayak gitu. Karena gue lebih optimis. Melatih PD. Iya. Aduh, Tapi kepedean sekarang. Mas. Gak apa-apa kan. Tapi gue juga suka ngaca. Iya kan, kayak ngaca tuh Iya. bikin kita lebih percaya diri. Karena suka ngomong sendiri gitu. Apa yang lu bayangin ketika lu ngaca? Ya ampun, alhamdulillahirabbil alamin. Kucing. Maksudnya gue diciptakan dengan keadaan Pasti yang tong sampahnya pasti dijatuhin sama baby. Enggak dia masuk. Udah gede loh. Udah gede. Udah tua. Aduh. kayak gitu. Jadi gue gitu. Tadi kan questionnya kan itu kenapa ditunda? Iya, Karena ditunda karena COVID-19. Karena COVID-19 jadi semuanya ketunda. Dan gue mikirnya gini loh, ini orang event kan semuanya ditunda. Terus ketika Sekalinya nanti udah ada event, langsung masa eventnya COVID-nya udah selesai, terus pasti langsung akan numpuk kan sih di Iya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Akhirnya kita lagi yang berturut-turut event pasti. Bingung gak lo? Bingung sih gue. Jujur. Ya udah Tapi jalanin ya sekarang juga ya. tapi itu dong apa ada plusnya juga karena banyak yang ngedekem terus mungkin bingung terus kita bikin acara mungkin dia jadi gue pengen keluar ke acara ini gitu kan karena dia habis lama nggak keluar gitu. Karena tapi banyak banget acaranya pasti. Iya. Artinya kan penontonnya segmentasi, maksudnya penontonnya akan terbagi-bagi gitu nggak sih? Numpuk Terus semuanya. apalagi nih misalkan tim lagi direnovasi.
Iya kan? Gedung gedung. pertunjukan berkurang, gengs. Iya. Sekarang cuma di DKI Jakarta ada apa sih? Gedung Kesenian Jakarta. Terus Itu apa juga lagi? harus GBB. bookingnya 1 tahun sebelumnya. GBB udah hancur ya, udah coy. hancur ya. Udah hancur. Gimana tuh? Lu numpuk event lu, berarti kan sekarang kita butuh ruang berkarya yang baru gak sih? Iya. Kayak misalkan udah bukan lagi yang di Gedung-gedung yang gedung-gedung pertunjukan, tapi ya banyak juga sih yang udah kayak udah pindah ke kafe. Kayak misalkan kita bikin 17 di sini. Terus habis itu di Outdoor. mana lagi? Mungkin ada ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan untuk media berkarya kita yang baru. Ya balik lagi kan ke pikiran kita bisa sekreatif itu gak sih? Majuan. Potong ya kalian ya. iya. Kayak gitu gak dari sih? sini. Kayak gitu gak sih? Kayak gitu gak sih? Iya. Iya.